Halo Sobat BP. Dalam pertandingan badminton, tentunya tidak selamanya berjalan lancar. Terkadang ada kejadian-kejadian yang tak diinginkan terjadi. Seperti yang akan kami sajikan sebentar lagi. Dan berikut insiden horor yang pernah terjadi di arena Topok Bulu. So, let's check it out. Mungkin kejadian yang dialami Panawi Thongnuam di round 16 Malaysia Master 2017 merupakan insiden paling horor dalam sejarah tepok bulu dunia. Sebab pebulu tangkis Thailand ini tiba-tiba kolaps di atas lapangan ketika kok masih melayang di udara. Melihat kejadian itu, tim medis pun dengan sigap memberi pertolongan pertama sebelum membawa Thongnuam ke rumah sakit terdekat. Berikutnya ada insiden berdarah yang dialami ganda putra Malaysia, Ong Yeo Sin Teo Yi. Kejadian naas ini dialami Ong Teo saat menghadapi Kamura Sonoda di ajang Sudirman Cup 2019. Karena unggul saat memasuki poin krusial game penentu, mereka berusaha mati-matian agar tak kecolongan angka. Bahkan Ong Teo sampai rela jatuh bangun loh. Namun sayang di penghujung rally, keduanya mengalami tubrukan saat mencoba menghalau pukulan yang dilesatkan Kamura. Akibat tubrukan itu, Teo Yi harus mendapat perawatan medis karena ia mengalami pendarahan pada bagian dagunya. Meski masih bisa melanjutkan pertandingan, tapi karena cedera yang dialaminya membuat Teo tak tampil maksimal. Hingga akhirnya pasangan Malaysia ini harus menelan kekalahan. Asosiasi Bulu Tangkis Thailand harus menelan malu akibat ulah dua atlet mereka, yakni Bodin Isarat dan Manepong Jongjit. Pasalnya, kedua pasangan ini terlibat adu jotos saat memperebutkan gelar juara Canada Open 2013. Insiden ini terjadi saat Manepong dan partner berhasil mengunci game pembuka lebih dulu. Entah apa yang dikatakan pebulu tangkis berusia 30 tahun ini yang membuat rekan senegaranya murka dan langsung menyerangnya. Meski sempat dipisahkan oleh rekan dan pelatih, Bodin Isara yang sudah emosi tak bisa lagi dicegah dan ditahan. Ia pun melesatkan pukulan dan tendangan ke arah Manepong Jongjit. Padahal nih, mereka sebelumnya pernah berpasangan loh. Dan sempat melaju ke babak perempat final Olimpiade London 2012 kemarin. Nah, karena kejadian ini, BWF pun mengeluarkan sanksi kepada kedua pemain Thailand ini. Jongjit harus diskorsing selama 3 bulan dari dunia bulu tangkis. Sedangkan Isara harus mendapatkan hukuman selama 2 tahun. Karena memang dialah yang memulai pertikaian. Insiden ini dialami oleh atlet Indonesia yang saat ini lagi bersinar. Yap, dia adalah Siti Fadia Ramadanti. Duet baru Apriani Rahayu. Momen ini terjadi di perebutan gelar juara BWF World Junior Championships 2017, sektor mixed double. Saat itu, Fadia berpasangan dengan Kusarjanto dan melawan rekan senegaranya sendiri, Rino Frivaldi Pitamentari. Duel kedua pasangan ini pun berlangsung sengit dan menguras tenaga sejak game pembuka. Ini ditandai dengan perolehan skor yang sangat ketat, bahkan memaksa laga terjadi jus loh. Tapi berkat serangan membabi buta yang dilakukan Fadia dan partner, mereka akhirnya berhasil mengunci game pembuka.
Sayang di set kedua, Fadia dan Kusarjanto tak mampu menahan keagresifan rekan senegaranya. Dan akhirnya laga dilanjutkan ke rubber game. Nah, di pertengahan set penentu, Fadia sudah mulai terlihat pucat, bahkan sempat mengalami cedera dan mendapat perawatan medis. Ketika pertandingan dilanjutkan, keadaannya pun semakin buruk karena memaksakan diri melakukan split. Meski masih bisa melanjutkan laga, performa Fadia kian menurun hingga akhirnya kalah. Tak lama setelah pertandingan berakhir, Fadia pun tumbang. Bahkan nih, ia harus dibantu dengan alat pernafasan loh. Saat naik di podium pun ia tampak sangat lemas, hingga akhirnya pingsan. Ternyata kejadian yang sama juga pernah dialami Yasnita Enggira Setiawan. Ini terjadi di final Superliga Junior 2017 Women's U17. Yanita saat itu menjadi penentu kemenangan PB Axis Badminton atas PB Jarum Kudus setelah menumbangkan Komang Ayu Cahya Dewi lewat drama 3 game 18-21, 21-19, dan 21-17. Melihat perolehan skor duel mereka tentunya berlangsung sangat ketat dan tentunya menguras tenaga. Benar saja, setelah berhasil meraih poin terakhir, wakil dari PB Axis ini pun seketika tumbang. Dan parahnya adalah aksi rekan-rekannya yang seakan tak menghiraukan Yasnita. Sebagai penutup, Andin udah nyiapin nih deretan momen pemain yang mengalami cedera ACL. Kalian tentunya sudah tahu kan, kalau cedera ACL sendiri menjadi mimpi buruk oleh setiap atlet.